orang tua atau saudarinya ada meninggal. Ini kan takdir, berat, sedih kita rasa, sulit bagi kita. Ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, yang kita kasihi. Bagaimana cara menjalaninya? Yang pertama kita yakini itu perbuatan Allah SWT. Allah yang mentakdirkan semuanya maha baik. Tidak ada yang tidak baik dari perbuatan Allah SWT. Kemudian yang kedua, di balik ujian dan musibah itu, kalau kita bersabar dapat pahala. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, ini alamat dan tanda Allah SWT mencintai kita ketika kita diberikan ujian dan cobaan. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata baginda Rasulullah SAW, Inna Allah idza habba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Sesungguhnya Allah SWT apabila cinta terhadap seseorang, Allah SWT akan memberikan ujian kepada dirinya. Ini alamat Allah SWT cinta kepada kita, supaya semakin tinggi dari derajat kita di sisi Allah SWT. Faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka ridha Allah SWT yang dia dapatkan. Tapi kalau dia berkeluh kesah seperti tadi, ada ujian, cobaan, berat dia rasa, meninggal keluarganya, memang dia tidak ucapkan dengan ucapan, tidak marah-marah, tidak keluh kesahnya, tapi dengan sikap dan perbuatannya. Dia membanting-banting dirinya, atau dia menghamburkan apa-apa yang ada di hadapannya, benda-benda, dia pecahkan, dia banting, dia menendang sesuatu. Ini ciri orang yang tidak bersabar. Apa yang dia dapatkan? Murka Allah SWT. Yaitu caranya supaya kita tenang dalam menjalani takdir, yakin itu perbuatan Allah. Allah SWT maha baik dalam seluruh pentakdirannya, semuanya ada hikmahnya. Kemudian yang kedua, bersabar. Kalau kita bersabar ikhlas menjalaninya, pahala yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita keluh kesah, tidak terima, berprasangka buruk kepada Allah SWT, malah yang kita dapatkan apa? Dosa. Murka Allah SWT. Jadi tingkatannya itu yang pertama tadi apa? Kita berkeluh kesah, ini hukumnya apa? Haram. Yang kedua, kita bersabar, ini hukumnya wajib. Yang ketiga, kalau kita mampu, kita ridho. Datang musibah ujian, seakan-akan tidak terjadi sesuatu walaupun pada diri kita. Sama antara sebelum dan setelah terjadinya musibah. Tidak ada pengaruhnya dalam dirinya. Ini ridho namanya. Kemudian yang paling tingginya adalah justru kita bersyukur ketika kita mendapatkan ujian. Kenapa kita bersyukur? Karena kita tahu pada ujian dan musibah yang kita dapatkan, maka di situ ada pengguguran dari dosa-dosa kita. Yang kata Rasulullah SAW, hatta syauqatu yashaquha illa kaffarallahu biha min khatayaha. Sampai kalau ada satu duri yang merosot kita, misalnya ada ibu-ibu di rumahnya yang kerja misalnya iris-iris bawang misalnya, potong sayur-sayuran, teriris tangannya, dia bersabar sampai teriris duri yang melukai dirinya. Kalau dia bersabar, dengannya Allah SWT akan menggugurkan dari dosa-dosa. Jelas ya? Dengan itu apa? Dengan itu dia akan mengikhlaskan dirinya menghadapi takdir Allah SWT. Apapun itu, dia sebagai seorang istri misalnya berat pekerjaannya di rumah, menjaga anak-anaknya, merawat anak-anaknya, membereskan rumah, kemudian mentaati suaminya, menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh suaminya, semuanya berat, tapi semuanya itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Jangan dianggap remeh hal tersebut. Jelas ya? Dan jangan pernah dia bosan untuk dia menjalani tugasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Karena hakikatnya seorang wanita muslimah tidak boleh dia bosan di dalam mencari keridhaan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini ya bisa kita sampaikan untuk jawabannya. Semoga bisa mengerti dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersabar, bersyukur, ridha dalam menjalani segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin, amin, Allahumma amin.